Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budia. Oke, hari ini kita akan lanjut materi, tapi beda materi. Kemarin kita udah bahas tentang 8 arah mata angin untuk konsep penerapannya dalam DENA ataupun peta. Nah, materi hari ini adalah menjelaskan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar atau piktogram. Setelah kalian belajar ini, diharapkan kalian itu bisa membaca diagram gambar ataupun piktogram. Oke. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di tempat dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung kita lanjut ke next gambar berikutnya. Oke, Budia mau tanya dulu, siapa yang pernah lihat gambar ini? Atau gambar ini? Atau gambar ini? Atau gambar ini? Pasti kalian nggak asing sama gambar ini dan yang ini pasti mungkin beberapa kali belum pernah ini. Nah, keempat gambar itu tadi adalah yang disebut dengan diagram. Nah, yang pertama ini yang disebut diagram batang, karena bentuknya seperti batang, ini kotak-kotak ini, kotak-kotak. Kemudian sebentar, dia ganti pena dulu, jangan warna merah. Oke, sudah. Oke. Jadi yang seperti ini adalah disebut dengan diagram batang. Kemudian yang kedua ini disebut dengan diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Kemudian yang selanjutnya ini disebut dengan diagram tabel, karena bentuknya ke bawah kayak tabel ya. Diagram tabel. Kemudian yang ini, nah ketika ada gambar-gambarnya, nah ini ada gambarnya diwakili dengan gambar. Per gambar itu ada artinya sendiri. Oke. Ini yang namanya diagram gambar atau piktogram. Nah, nanti kalian akan fokus ke diagram gambar atau yang piktogram ini. Oke? Next. Silakan kalian buka buku paketnya, buku tema 8, halaman 116 sampai 117. Jadi yang namanya diagram itu, bentar pokoknya. Diagram itu bisa dibuat, ini diagram ya, dia dibuat itu karena, nah dari diagram tabel dulu. Ini kan diagram tabel. Nah, sebelum adanya diagram tabel ini dulu, kita harus cari yang namanya datanya. Ini kan data. Udin dan teman-teman melaporkan catatan hasil perjalanan. Laporan berisi banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan. Kolom yang kedua, ini yang ketiga. Kolom pertama yang nomor, kolom kedua jenis bendera, kolom ketiga banyak bendera yang ditemukan, kolom keempat ditulis dalam bilangan. Oke, kolom ketiga ini berisi banyak bendera yang ditemukan. Yang warna merah itu ada, ini namanya, Nah, dibuat seperti ini itu untuk memudahkan. Nah, ini datanya kan biasanya diperoleh dari cara boleh wawancara atau boleh terjun langsung observasi. Nah, dari diagram tabel ini lalu diubah ke diagram batang seperti ini. Oke, ini adalah contohnya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian setelah itu kalian buka halaman 132. Nah, ini adalah diagram batang sederhana yang akan kalian pelajari di kelas 3. Di kelas 3 ini semester 2. Ini diagram batang sederhana. Diagram batang sederhana yang akan kalian pelajari juga. Oke, sekarang di sini ada yang bagian bawah ini adalah yang dipertanyakan, atau dapat mengendarai sepeda ada berapa orang, yang belum dapat mengendarai sepeda ada berapa anak.
Nah, kita lihat dulu yang dapat mengendarai sepeda sampai di kolom atau di garis keberapa ini? Oh, di sini. Kemudian yang belum dapat mengendarai sepeda di sini. Dia usahakan biasanya sih kalau diagram biang batang sederhana ini warnanya ini berbeda, ya. Kemudian kita akan jawab pertanyaannya, berapa banyak anak yang dapat mengendarai sepeda? Kita lihat di diagram batang yang pertama, gambar yang pertama ini. Ada 8 anak. Berapa banyak anak yang belum dapat mengendarai sepeda? Kita lihat di sini, belum dapat mengendarai sepeda ada 2 anak. Berapa beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda dan yang belum dapat mengendarai sepeda? Berapa beda itu sama dengan selisih. Beda sama dengan selisih. Oke. Selisih itu berarti yang banyak dikurangi yang sedikit. Berarti 8 dikurangi 2 sama dengan 6 anak. Oke. Kita lanjut. Silakan kalian buka halaman 148, beri tanda centang pada kolom yang tepat. Oke, di sini ada nah nanti akan bikin diagram batang sederhana seperti ini. Nah, sekarang kita sudah diisi. Bentar. Ini halaman 148 ya. Oke, sebentar. Pulpennya diaktifkan dulu. Ini misalnya Rio, Rizky, kemudian nggak hafal ya. Insan, misalnya Hafiz, kemudian yang perempuan Budia ambil contoh. Di sini ada Salwa, Zahra, Nafla, Farah, sama Anissa. Oke. Misalnya Rio waktu ke kota tuh pernah mengunjungi pantai, gunung, sungai, sawah, kebun binatang. Kemudian Rizky sudah dikunjungi adalah pantai, sungai, dan kebun binatang dan sawah. Ini contoh aja ya. Insan gunung, pantai gunung, kemudian sungainya belum, sawahnya belum, kebun binatang sudah. Hafiz yang gunung sudah, sungai sudah, sawah sudah. Salwa ada, pantai sudah, gunung belum, sungai sudah, sawah belum, kebun binatang belum. Kemudian yang Zahra ada pantai, ada gunung dan sawah saja. Nafla gunung, sungai, sawah. Farah pantai, gunung, sungai. Anissa kebun binatang dan sawah. Oke, ini hanya contoh aja. Sekarang kita jumlah dulu biar lebih gampang. Pantai ada berapa datanya? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Gunung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sungai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Bonbin 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kira tertanam ya. Sekarang kita isi tabelnya dulu. Oke, tadi pantai kita ingat-ingat ya. Pantai tadi ada 6. Berarti kita arsir sampai baris ke-6 ke atas. 4, 5, 6. Gunung juga 6 kan tadi. Kita arsir lagi tapi beda warna. Kuning 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian sungai identik warna biru. Oke, kita kasih biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini aturan di blok ya warnanya. Tapi ini biar gak lama, jadi Budia arsir saja. Sawah coklat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kebun binatang kita pilih warna hijau 1, 2, 3, 4. Jadi, nah ini adalah salah satu contoh diagram tabel sederhana,
diagram batang sederhana yang bisa kalian buat. Next. Silakan kalian buka buku halaman 153. Sudah? Ini udah hilangkan dulu. Oke, di situ ada diagram batang sederhana yang isinya itu tentang 50 orang yang diberi pertanyaan, kamu suka onde-onde, klepon, dodol, serabi, kue lapis. Pokoknya diberi pertanyaan, kamu suka onde-onde enggak? Kamu suka klepon tidak? Kamu suka dodol atau tidak? Suka serabi atau tidak? Suka kue lapis atau tidak? Dari 50 orang ini. Oke, dan sekarang kita akan jawab pertanyaan yang pertama. Berapa banyak anak yang menyukai serabi? Oke, sekarang kita hitung ya. Berapa banyak anak yang menyukai kue serabi? Oke, serabi di sini ada di baris 10, 20, 30. Kemudian ada sisa di sini. Ternyata di pertengahan 40. Jadi pertengahan di 40 ini. Jadi per baris itu intinya 10 ya. Ini kira-kira berarti berapa? Ini berarti 10, 10, 10. Ini berarti 5. Berarti berapa? 35. Sekarang kita jawab pertanyaan kedua. Berapa banyak anak yang menyukai klepon? Klepon kita hitung. Kleponnya ada berapa anak yang suka? 10, 10, 5. Kenapa 5 Bu Diah? Karena per kotak ini dihitung 10. Oke. Di sini hanya untuk menunjukkan kalau ketiga itu berarti 30, baris keempat 40, baris kelima 50. Tapi intinya per baris ini itu dihitungnya 10. Kalau warnanya cuma setengah, berarti hitungannya 5. Gitu ya. Berapa banyak anak yang menyukai klepon? Kleponnya mana? Nah ini 25. Next. Apa nama kue yang paling banyak disukai? Kita lihat tabelnya atau diagramnya yang diagram batangnya yang paling tinggi. Yang paling tinggi warna apa atau jenis kue apa? Ternyata kue lapis di sini ya. Lapis. Kenapa bisa Bu Diah? Karena di sini paling banyak, ada 50 orang yang suka kue lapis. Pertanyaan keempat, apa nama kue yang paling sedikit disukai? Yang paling sedikit berarti kita cari yang tabelnya tuh paling rendah atau paling cendek. Paling rendah yang mana? Ternyata dodol. Berapa anak yang suka dodol? Lapis tadi berapa tadi? 50 ya. Terus ini dodol. Sedikitnya tuh berapa? 5 orang. Ada pertanyaan lagi? Oh ada. Berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis dan kue onde-onde? Ingat perbedaan itu hampir sama dengan selisih. Jadi kita kurangi ya. Ini pertanyaannya adalah kue lapis dan onde-onde. Lapis 50. Onde-onde di sini berapa? 40. Berarti 50 kurangi 40 sama dengan 10 orang. Oke, next. Oke, sekarang kalian buka buku halaman 167. Cobalah buat diagram sesuai data berikut. Tabel berikut menyajikan data warna rumah. Oke, kita coba buat ya tabel diagram batang sederhananya. Di sini data pertama ada warna rumah yang berwarna merah itu ada 8, rumah yang berwarna kuning itu ada 6, rumah yang berwarna hijau itu ada 10, yang berwarna biru ada 4. Oke, sekarang kita warnai sesuai ininya ya. Mulai yang pertama dari merah dulu. Baiklah, warna merah ada berapa? Ada 8. Berarti kita warnai sampai baris ke 8 dari bawah. Nah, sekarang warna kuning. Warna kuning ada berapa jumlahnya? Ternyata warna kuning ada 6. Berarti kita arsir atau diwarnai, harusnya di blok ya. Diwarnai sampai baris ke 6. Nah, hijau ada berapa rumah? Ada 10 rumah. Kita warnai sampai baris ke 10. Biru ada berapa rumah? Ada 4 rumah. Kita warnai sampai baris ke-4. Selesai. Nah, sekarang kalian buka halaman 199. Ini contoh pengerjaan di soal halaman 167 ya. Jadi nanti di soal mungkin tipenya seperti ini. Jadi Bu Diah minta dibikin data
diagram batang sederhananya dari tabel yang sudah data tabel yang sudah Budia sediakan. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke tabel lagi. Diagram piktogram. Silakan kalian buka buku halaman 199 seperti yang sudah Budia paparkan bahwasanya diagram batang piktogram ataupun lingkaran itu dibuat dari diagram tabel dulu. Jadi ini sudah ada diagram tabel, alias sudah ada datanya. Nah, sekarang kita akan buat piktogramnya atau diagram gambarnya. Nah, berikut adalah data banyaknya sumbangan buku dalam waktu 1 minggu. Hari Senin sekian, Selasa sekian, Rabu 4, Kamis 10, Jumat 8, Sabtu 12. Pembuatan diagram akan menggunakan tanda emoji smile atau senyum. Setiap tanda emoji smile ini artinya 2. Jadi kalau ada tanda 1 seperti ini artinya 2 buku. Kalau ini tanda 2 smile artinya 4 buku, tanda 3 smile artinya 6 buah buku. Jadi diingat-ingat arti satu tandanya itu ada berapa jumlahnya. Nah, tabelnya sudah jadi, sekarang kita jawab pertanyaannya. Oke. Salah. Nah, ini pertanyaannya. Kita jawab yang pertama dulu. Berapa banyak buku yang diterima pada hari Jumat? Hari Jumat, ingat di sini ada 4 smile dikali 2 ya, karena 1 smile atau 1 emoji itu artinya ada 2 buku. Berarti hari Jumat itu ada 8 buku. Nomor 2, pertanyaan kedua, berapa banyak buku sumbangan diterima pada hari Sabtu? Sabtu ya ini, kita hitung ada berapa smile? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6, berarti 6 dikali 2 sama dengan 12 buku. Hari apakah terdapat buku sumbangan paling banyak? Kita lihat emoji yang paling tinggi atau yang paling banyak. Karena ini adalah emoji yang paling banyak atau buku yang paling banyak. Hari Senin ternyata. Pertanyaan keempat, hari apakah terdapat buku sumbangan paling sedikit? Kita lihat emoji yang paling sedikit. Yang paling sedikit adalah hari Rabu. Nomor 5, berapa banyak perbedaan buku sumbangan pada hari Rabu dan Sabtu? Ingat, perbedaan itu berarti kalian mencari selisihnya. Kita lihat dulu, hari Rabu ada berapa? Hari Rabu ada 4, hari Sabtu ada 12. Berarti kita kurangi. 12 kurangi 4 sama dengan berapa? 8 buku. Oke? Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Karena ini pertanyaan dari 10. Kita lihat dulu pertanyaannya. Nah, pertanyaan ke-6. Berapa banyak perbedaan buku sumbangan pada hari Senin dan Selasa? Senin dan Selasa. Senin ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 emoji dikali 2 sama dengan 20. Selasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 2 sama dengan 14. Selisihnya berapa? 20 kurangi 14 sama dengan 6 buku. Nomor 7, berapa banyak perbedaan buku sumbangan pada hari Kamis dan Jumat? Kamis ada 5 dikali 2 sama dengan 10. Jumat ada 4 kali 2 sama dengan 8. Kan harus ingat jumlahnya ya. Ingat, ini bukan jumlahnya, ini adalah tanda. Satu tanda ini artinya 2 buku, diingat ya. Kamis dan Jumat berarti 10 kurangi 8 sama dengan 2 buku. Berapa banyak buku sumbangan hari Senin sampai Selasa? Kita jumlah. Hari Senin itu ada 20, Rabu ada 14. Selasa ada 14, Rabu ada 4. Kamis ada 10, Jumat ada 8, Sabtu ada sini 6 kali 2 12. Dijumlah dulu ya. 20 tambah 14 34, 34 tambah 4 38, 38 tambah 10 48, 48 tambah 8 56, 56 tambah 12 sama dengan 68 buku. Nomor 9, berapa banyak buku sumbangan dari hari Senin sampai dengan Rabu? Oke, kita hitung.
20 itu Senin, hari Selasa itu ada 14, hari Rabu ada 4, sama dengan 38 buku. Nomor 10 terakhir, berapa banyak buku sumbangan dari Senin sampai Sabtu? Oh, yang ada nomor 8 tuh ketuker ya ini. Ini jawabannya yang ini. Nomor 10 68 buku. Yang nomor 8 kita hitung dulu. Budia tidak teliti ternyata. Oke, kita hitung dulu. Ternyata itu pertanyaannya Senin sampai Selasa. Budia bacanya agak keliru. Kelirunya banyak lagi. Senin sampai Selasa berarti 20 ditambah 14. Yang nomor 8 ralat ya. Nomor 8 jawabannya 34. Dengan ini nomor 10 karena Senin sampai Sabtu jawabannya adalah 68 buku. Oke. Silakan buka halaman 201. Di situ ada soal atau latihan. Gunakan tanda bintang untuk mewakili setiap 5 orang. Baik, mana ini? Pulpennya Budia. Oke, di situ ada data yang pertama itu jenis sumbangan yang diterima. Yang pertama mainan bekas ada 15 penyumbang, sepatu bekas ada 35 penyumbang, buku bekas ada 40 penyumbang, baju bekas ada 55 penyumbang. Baiklah, sekarang kita ini dulu biar kalian tahu nanti ininya berapa. Ingat, setiap bintang itu mewakili 5 orang. Nah, kita cari tahu dulu. Ini kira-kira setiap datanya, jenis sumbangan yang diterima itu ada berapa bintang. Caranya bagaimana? Ya kita bagi 5. Bagi 5 semua dulu, nanti ketahuan setiap data bisa dapat berapa bintang. Oke. 15 dibagi 3 sama dengan 3. 35 dibagi 5 sama dengan 7. 40 dibagi 5 sama dengan 8, 55 dibagi 5 sama dengan 11. Nah, dari data tabel ini kita buat diagram gambarnya atau piktogramnya. Budia ganti warna dulu jadi warna biru tua. Oke, mainan bekas di situ. Ini ya bentar. 3 bintang, 7 bintang, 8 bintang, 11 bintang. Baik. Mainan ada 3 bintang, 1, 2, 3. Sepatu ada berapa bintang? Ada 7 bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maaf agak berantakan. Nomor 3 buku bekas ada 8 bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bintang. Yang baju ada 11 bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Udah benerin dulu yang sepatunya. Sepatunya ada 7. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah rapi. Diagram piktogramnya sudah jadi. Oke, selesai materi hari ini. Kuisnya oke, sedikit pengumuman ya. Sebentar, pennya mana? Nah, jangan lupa komen agar Budia tahu siapa yang sudah mendengarkan materi Budia. Kemudian ada pengumuman nanti, kita tuh tanggal 7 sudah PAT atau ulangan kenaikan kelas. Maka dari itu materi ini udah sedikit kebut agar kita bisa mencapai target, karena kita tuh masih ada yang namanya ulangan. Oke, jangan lupa komen agar tahu siapa yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.